terutama pertengahan abad ke-13, seiring dengan hancurnya Baghdad, kota ilmu pengetahuan umat Islam oleh Hulagu Khan, gitu ya. Semua kerajaan, istana, perpustakaan, semuanya itu sirna dibakar. Maka terjadilah umat Islam goncangan yang sangat luar biasa sekali. Muncul para sufistik yang mementingkan kehidupan setelah mati. Buddha Mahayana di Majapahit ya, Siwa Siddhanta, dan masuknya Islam yang dibawa oleh para sufi tarekat Sataria yang memiliki makna yang sama. Semuanya adalah mementingkan kehidupan duniawi, mementingkan kehidupan setelah mati dengan mengamalkan segala harta serta berbuat kebajikan selama hidup untuk kemudian menyatu. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Saat ini kita mengunjungi sebuah fenomena yang luar biasa sekali ya. Dicari ratusan tahun, ternyata di sini adalah muncul mata air yang dikepung perkotaan. Jadi muncul di tengah kota sebuah mata air raksasa yang airnya sangat jernih, saking besarnya seperti bengawan. Lah, ini luar biasa sekali nih. Airnya sangat jernih sekali dan konon katanya oleh sebagian masyarakat bisa menyembuhkan penyakit ya, penyakit dalam. Kemudian, sangat segar sekali, luar biasa sekali nih, sangat dingin. Dan ini muncul di tengah kota, ini luar biasa sekali. Nah, ini masih digunakan oleh sebagian masyarakat sebagai situs religi. Di sini ada tempat perdupaan, persajian ya. Nah, di sini rahayu. Ini ada jejak persajian atau perdupaan juga, yang artinya masih sampai saat ini selain digunakan mandi oleh anak-anak warga, juga digunakan sebagai situs religi oleh sebagian masyarakat. Nah, ini luar biasa sekali. Dan kondisinya ini sangat besar mata air itu ya. Selain dari sana ya, dari sini muncul seakan-akan muncul di tengah-tengah villa, dikepung oleh villa dan perkotaan muncul. Dan sebagian memang di dekat ini ada punden keramat yang masih dikeramatkan oleh warga, yang masih memiliki nilai-nilai historis, nilai-nilai artefaktual, ataupun nilai-nilai religi yang bersifat kuno ya, yaitu semacam ada beberapa jejak semacam Hindu Buddha gitu ya. Apakah Hindu atau Buddha nanti juga kita telisik ya, kita juga penasaran di area ini. Jadi airnya itu sangat bening telaga. Jadi kerikilnya semuanya terlihat di dasar sungai ini. Sungai yang besar ini memang ternyata sebuah mata air, bukan sungai biasa. Musim hujan, musim kemarau, musim banjir bandang, tetap jernih ini. Dan tiada duanya. Tentunya situs seperti ini tidak hanya sekarang dimanfaatkan oleh warga, tapi ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu pasti di sini itu telah menjadi sebuah tempat yang dijaga oleh masyarakat atau leluhur kita, masyarakat masa lalu ya. Nah, ini coba kita keliling-keliling ke area ini. Selain kemudian kita menyaksikan mata air yang sangat besar dikepung oleh villa gitu ya. Ya, permisi Dek ya. Asli dari mana? Kota Batu, desa? Desa Purno. Oh ya. Nah, di sini ada semacam pintu misterius atau gerbang yang terbuat dari anyaman bambu ya. Nah, ini sangat misterius. Dan ketika kita masuk, ternyata sangat gelap dan sangat mistis. Jadi pepohonan di sini, terutama palem-palem raksasa, selain kemudian sulur-suluran, ya oyot-oyotan dan akar-akar ini mencengkeram hutan ini ya. Dan kemungkinan di sini memang kalau malam hari tentu berbeda ya. Tentunya sangat wingit, dan alam seperti inilah alam yang salah satu lestari, menyumbang oksigen murni yang sangat melimpah, menyerap karbon dioksida dan racun-racun di udara gitu ya. Dan ini luar biasa sekali, merupakan paruh-paruh kehidupan. Nah, ini pas di tengah jalan ini juga ada pohon raksasa.
Lah, ada tulisannya. Jadi masyarakat desa ini sangat sadar tentang edukasi. Ada tulisannya Roystonea regia. Hai, Roystonea regia. Artinya palem raja. Nah, inilah. Di sini juga ada jejak perdupaan. Nah, artinya lokasi ini tidak main-main, teman-teman. Lokasi ini ternyata sangat-sangat magis dan sakral. Nah, ini. Jadi kita tetap harus hati-hati dan harus sowan ya. Apalagi di area ini. Selain kemudian mata air yang melimpah ya, yang menyembul dari akar-akar ini. Coba kita lihat, akar ini sangat luar biasa sekali, teman-teman. Nah, ini, di sini sebenarnya ada jejak religi. Ada jejak struktur batu alam yang ditata sedemikian rupa, membentuk seperti lantai. Namun sudah tertutup oleh semak belukar, dan di sini ada beringin. Pohon beringin yang menjuntai dengan akar nafas. Jadi akar nafas inilah yang menyerap nutrisi-nutrisi dari udara untuk kemudian menjadi dan membantu pertumbuhan dan perkembangan pohon beringin ini ya. Selain akar nafas ini juga menghasilkan oksigen. Nah, ini rambatan dari beberapa, di situ ada tanaman beras uta yang sangat melimpah. Kemudian pohon pisang juga sangat melimpah. Kebanyakan itu pisang kelotok. Kalau muda bisa buat rujak. Nah, ini coba kita masuk ke dalam area termagis, tersakral dan tersuci. Disinilah kita mencari ratusan tahun ya. Ternyata kemungkinan ada di sini. Apa yang dimaksud dengan pencarian ratusan tahun itu ya? Coba kita pelan-pelan di sini. Karena ini kita situs religi, kita sangat menghormati, terutama kemudian ini ada 3 buah lantai ya. Kalau kemudian ini berlafazkan pada Buddha, ini filosofinya adalah yang paling bawah adalah Kamadhatu, yang merupakan manusia yang bergelimang dengan hawa nafsu. Nah, kemudian ini Kamadhatu. Untuk tingkat kedua namanya Rupadhatu, yaitu kehidupan orang-orang suci, tetapi dunia masih melekat. Kehidupannya sudah mendekat kepada religi, dan tapi kemudian duniawi, istana, perhiasan, mobil mewah, tunggangan-tunggangan gajah dan kuda ini masih melekat di sini. Ini namanya Rupadhatu. Dan tingkatan yang ketiga di sini ini namanya Arupadhatu, yaitu tingkatan paling suci, sudah melepaskan segala ikatan duniawi, sudah hanya sehelai kain putih seperti para pendeta gitu, para brahmana atau para Buddhis gitu ya, sudah meninggalkan segala nafsu duniawi. Pada tingkatan yang paling atas adalah tingkatan orang-orang suci. Nah, ini kita menemukan apa ini, teman-teman? Kayak koin kepeng. Oh, ternyata paku, teman-teman. Nah, ini. Nah, disinilah kemudian diduga ini area paring suci ya. Jadi rahayu. Suasananya cukup luar biasa. Entah kebun siapa ini. Jadi pohon-pohon raksasa itu masih banyak dan terawat di sini. Dimungkinkan dari sinilah sumber mata air ini tetap terjaga. Karena tumbuh-tumbuhan dengan akar-akar yang banyak ini memang menyimpan air dan di dalamnya ya, agar mata air ini terus mengalir. Nah, ini kelihatannya pohon beringin ini, kebanyakan beringin ambulu dan ebrek ini ya. Lah, ini ada semacam cungkup kecil. Disinilah kemudian, ini adalah kita akan mendapati beberapa pertapa. Ratusan tahun kita cari, ternyata para pertapa itu di sini membatu dan berlumut. Rahayu. Jadi di sini ada arca pertapa Buddha Siddhartha Gautama atau Sang Buddha gitu ya. Ini tangannya dalam posisi mudra meditasi. Meditasi. Kedua tangannya ini berada di depan ya, meditasi ini. Meditasi yang artinya memang semuanya harus, kelekatan dunia itu harus hilang ya. Fokus kemudian memperdalam dharma. Di situ juga meditasi, dan di situ adalah bumi Sparsa Mudra. Tangan kiri meditasi, tangan kanan menunjuk tanah. Nah, ini adalah awal mula Pangeran Siddhartha Gautama menerima wahyu. Karena untuk mengusir setan mara. Karena menunjuk bumi sebagai saksi tidak ada yang lain dalam beramal kebajikan dan mengamalkan seluruh hartanya, itu tidak ada saksi manusia manapun. Hanya bumi saja yang menjadi saksi satu-satunya.
ini menunjuk bumi ya. Kemudian satunya itu juga dalam duduk meditasi. Nah, di sini kita akan mendapati yang satunya ini Wairocana. Wairocana ini adalah Sang Buddha memutar roda dharma. Ya, memutar roda dharma. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi ini tangannya, posisi tangannya berbeda dengan yang lain. Posisinya di dalam dada dan dalam posisi memutar roda dharma, Wairocana. Nah, ini luar biasa sekali dan kondisinya memang para pertapa ini berlumut, teman-teman. Jadi rahayu, rahayu, ya rahayu. Ini salah satu kemudian situs dari saudara-saudara kita yang bersifat Buddhis ini ya. Dan ini luar biasa sekali karena memang negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika, beragam, pluralis, dan sangat-sangat luar biasa sekali ya. Toleransi umat beragama itu sangat-sangat luar biasa sekali jika dibandingkan di negara-negara lain. Tentunya di negara lain seperti di Myanmar itu terjadi perang antar agama, di India itu juga terjadi perang agama berlarut-larut. Bahkan India, tempat Sang Buddha menerima wahyu, ya, Banares, termasuk kemudian ini Sang Buddha juga disebut Sakyamuni, orang sakti dari kota Sakya, India. Ternyata saat ini Buddha di India itu punah karena orang-orang Hindu telah menghindukan umat Buddha pada masa sejarah ya, di abad ke-14, ke-15, ke-16 ini. Nah ini, sehingga Buddha lebih kemudian menyebar ke dunia seperti ke Tibet, ke Nepal, ke Asia Tenggara, ke Cina, Tiongkok, ke Jepang, sampai ke Korea. Nah ini juga seperti itu kondisinya umat Buddha di situ. Dan memang dalam umat Buddha itu ya luar biasa sekali karena manusia waktu itu agar kemudian melakukan segala kebaikan dan amal dan setelah kebajikan ya dalam hidupnya itu ya, agar juga terbebas dari rantai samsara. Samsara itu rantai reinkarnasi yang tidak putus-putus, kelahiran kembali, kelahiran kembali, kelahiran kembali, kelahiran kembali gitu. Karena kalau di dunia sebelumnya berbuat dosa, maka dilahirkan kembali. Kalau dosa itu besar, dilahirkan dalam sebuah makhluk yang lebih hina, menjadi orang yang terlunta-lunta, orang yang sangat-sangat hina, bahkan bisa saja menjadi hewan-hewan yang sangat hina-dina seperti kumbang tai. Ini karena kehidupan sebelumnya itu karena melakukan banyak-banyak dosa, maka kehidupan selanjutnya itu menjadi sosok yang hina. Ini kecuali kemudian ke dalam kehidupan sebelumnya melakukan segala kebajikan dan kebaikan-kebaikan serta beramal dengan segala hartanya, maka di kehidupan selanjutnya akan kembali kepada Sang Buddha dan terbebas dari rantai reinkarnasi. Ini sesuatu yang sebenarnya dalam perkembangan agama di Majapahit, ternyata pada kurun abad ke-14, ke-15, terutama pertengahan abad ke-13, seiring dengan hancurnya Baghdad, kota ilmu pengetahuan umat Islam oleh Hulagu Khan, gitu ya, semua kerajaan, istana, perpustakaan, semuanya itu sirna dibakar. Maka terjadilah umat Islam goncangan yang sangat luar biasa sekali, muncul para sufistik yang mementingkan kehidupan setelah mati, yaitu menyatu dengan Tuhannya, mendapatkan ridho dari Tuhannya, yang dikenal dengan tarekat Sataria. Jadi kemudian pada masa akhir Majapahit, ketika beberapa orang Islam menghadap ke Majapahit, ke Raja Wikramawardhana yang dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim, Raja Wikramawardhana mengatakan sesungguhnya agamamu tidaklah jauh dengan agama kita, yang pada dasarnya adalah prakteknya saja berbeda, tapi hakikatnya sama. Jika kita mendalami inti ajaran tarekat Sataria yang mementingkan kehidupan setelah mati, yaitu dengan menyatu dengan Sang Kholik atau Sang Pencipta atau Allah SWT, ini ternyata memiliki makna yang sama dengan Buddha Mahayana, yaitu berbuat kebajikan di dunia dan mengamalkan segala hartanya agar kemudian menjadi manusia yang bersih dari segala noda dan dosa, akan diterima dan menyatu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Termasuk dalam ajaran Siwa Siddhanta yang juga berkembang di Majapahit, juga seperti itu, mementingkan moksa, yaitu kesucian jiwa dan raga ini kemudian menyatu dengan Brahman atau Tuhan yang Maha Kuasa.
Jadi sebenarnya pada masa akhir Majapahit ini berkembang Buddha Mahayana di Majapahit ya, Siwa Siddhanta, dan masuknya Islam yang dibawa oleh para sufi tarekat Sataria yang memiliki makna yang sama. Semuanya adalah mementingkan kehidupan duniawi, mementingkan kehidupan setelah mati dengan mengamalkan segala harta serta berbuat kebajikan selama hidup untuk kemudian menyatu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini sesuatu yang terkadang memang sangat langka yang disampaikan oleh beberapa dari kita ya, tentunya sangat langka, dan ini merupakan yang dipelajari di kampus-kampus bahwasanya memang pada masuk dan perkembangan agama Islam yang masuk ke Majapahit ini ternyata dibawa oleh ulama sufi, para tarekat Sataria yang ternyata inti ajarannya ini memiliki persamaan dengan Buddha Mahayana dan Siwa Siddhanta. Itu sama-sama moksa atau kehidupan setelah mati, terbebas dari rantai reinkarnasi, kutukan-kutukan dan dosa-dosa, kemudian menyatu dengan Yang Maha Kuasa. Semoga ini bisa kita ambil pelajaran dalam sebuah kebijaksanaan atau diskusi pemikiran, dan tentunya ini sangat elegan daripada terjadi percekcokan, diskusi kusir dan tidak putus-putusnya. Semoga kemudian kepala dingin dan hati yang rendah hati, kita akan senantiasa berdiskusi dari kalangan manapun, dan kita bahwasanya kita sadari pluralitas ini merupakan bagian dari mahkota persatuan dan kesatuan masyarakat Nusantara. Semoga bermanfaat.